Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, baik sebelum kita lebih jauh dalam pembahasan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk semua kebaikan, untuk semua pertolongan Tuhan, kasih karunia-Mu yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kami. Dan terlebih adalah untuk keselamatan jiwa kami yang Tuhan telah berikan dengan cuma-cuma, dan kami hanya sekedar bisa menerima dengan iman. Dan bahkan itu melebihi dari segala sesuatu yang pernah kami miliki, yang telah kami miliki, dan bahkan yang akan kami miliki di dunia ini. Itu tak sebanding dengan apa yang Tuhan akan berikan kepada kami di kekekalan nanti. Dan kami sungguh bersyukur karena kami setelah menjadi orang percaya, setelah mengaminkan Engkau, kami akan mendapatkan itu semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tolonglah kami, berkati kami, karena saat ini kami juga akan belajar firman-Mu, sehingga dengan pertolongan-Mu kami sekiranya bisa memahami firman-Mu, dan kami juga boleh melakukannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat siang saya ucapkan untuk kita semua. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Ya, puji Tuhan, hari ini saya lihat justru cuaca yang kurang sehat. Kita semua yang di sini, ini semuanya sehat, amin. Ya, kita katakan ini cuacanya kurang mendukung. Cuacanya kurang mendukung. Biasanya cuacanya cerah-cerah. Justru yang duduk di sini kelihatannya lemes-lemes. Hari ini beda. Semuanya wajahnya ceria-ceria dan sehat jasmani, saya lihat semuanya. Dan ya puji Tuhan, ini juga membuat saya makin semangat juga. Ya, saya lihat jemaat semuanya dengan wajah yang seperti ini kan hati, Tuhan terima kasih. Ya, terima kasih. Karena ada mangga. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oke, baik, kita akan membaca Alkitab kita. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sesuai konteksnya. Audiens pertama kali adalah seorang Timotius, seorang anak muda yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang zaman itu dan juga bagi kita hari ini. Ya, bagi kita hari ini. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Ayat ini mungkin sudah dihafal, kita sudah pernah hafal ayat ini. Sudah pernah hafal, ya. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat 16 dalam hitungan ketiga kita mulai 3, 2, 1. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Wow, indah sekali. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Wow, indah sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Konteksnya ini adalah nasihat bagi seorang Timotius. Konteks dekatnya. Ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus. Tuhan menginspirasikan Paulus untuk menulis firman Tuhan ini. Dan konteks dekatnya ini adalah nasihat bagi seorang Timotius saat itu. Timotius yang dipercayakan Tuhan untuk menjadi seorang pelayan, ya, penatua, ya, gembala saat itu di salah satu jemaat di Asia Kecil. Ya.
Dan seorang Timotius di pernikahan saat itu masih belasan tahun. Masih belasan tahun. Mudah sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mudah sekali. Dan kalau kita baca dari atas, wah panjang sekali ya. Ada begitu banyak nasihat yang Paulus berikan kepada Timotius ya. Jangan ini kamu minder, jangan kamu ini karena engkau muda, kata Paulus, tapi hendaklah kamu jadi teladan. Nah, ya. Bahkan di sini mengenai pengajaran-pengajaran ya. Ada begitu banyak nasihat dan semuanya ditutup dengan pernyataan ini. Di ayat ke-16. Awasilah katanya apa? Dirimu dan awasilah ajaranmu. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, Timotius. Dan tidak sampai di sana katanya. Ini disuruh awasi bukan hanya saat itu. Bukan hanya ketika dia terima surat itu. Sehingga itu bersifat temporal. Tidak. Ini katanya apa? Bertekunlah dalam semuanya itu. Nah, jadi ini satu pengawasan yang diperintahkan secara terus menerus. Ya, terus menerus. Disuruh bertekun dalam semuanya itu. Dan untuk apa? Untuk apa? Untuk supaya katanya engkau bisa menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan mereka yang mendengar engkau. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada dua di sini yang diperintahkan. Ada dua hal menjadi pokok. Awasi ajaran, awasi diri. Awasi ajaran, awasi diri. Kalau istilah teologi, awasi doktrin, awasi diri. Ajaran doktrin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengawasi ajaran? Bagaimana kita bisa mengawasi doktrin kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini cara mengawasinya bukan dengan cara yang seperti kita temukan di luar sana. Ya, kembali lagi ya, tidak usah kita sebut, kita katakan di luar sana. Iya kan? Ya, supaya sembarang saja di luar sana. Di luar sana. Awas yang seperti apa yang di luar sana itu? Saya sudah Kristen. Kamu gak usah ngomong lagi. Kamu gak usah nginjili saya lagi. Saya lahir, besar, jadi tua, ada anak, ada cucu, sudah Kristen. Kamu gak usah ngomong lagi soal Yesus sama saya. Kamu ngomong soal Yesus di sana kepada orang yang belum pernah dengar Yesus, atau yang di luar Yesus, atau yang tidak percaya Yesus. Ya. Sehingga orang yang demikian kita ngomong, saya tidak mau tahu, saya tidak mau tahu. Ada orang yang saya pernah ajak ngobrol, dia ngomong apa? Pak, supaya saya sudah dengar. Pak, kita ngomong, sudah Pak, saya sudah dengar itu. Saya sudah tahu itu. Pak, setiap kita ngomong yang lain, saya sudah tahu itu Pak. Gimana kita ngomong dengan dia kalau semuanya dia sudah tahu? Padahal itu hanya karena apa? Hanya karena dia ingin bertahan bahwa pokoknya saya sudah di sini, tak mau diganggu gugat. Tapi dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah. Dia punya sikap yang benar. Dia ingin menjaga apa yang dia selama ini pegang, tetapi caranya salah. Kenapa salah? Karena dia sudah tidak membuka ruang untuk apa yang dipegang ini diuji.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kita terbuka untuk semua hal, terbuka, saya katakan terbuka. Tapi sekali lagi kita terbuka bukan seperti saya selalu kasih contoh, bukan seperti sebuah wadah yang ditaruh di bawah ini keran air yang hanya bisa mengangang. Ya, dia kalau dulu di kampung kan ini saya ingat sekali dulu ya, kami di kampung itu air pancurah ya, itu air itu cuman bambu gitu kan, dari mata air yang di gunung gitu. Kita buat bambu sekian panjang itu disambung-sambung. Nah, bambunya itu hanya dikasih bocor tengahnya, di ruas-ruasnya itu kasih bolong semuanya gitu. Dan ditata dari pusat airnya itu, mata airnya, dan dikasih ngalir itu. Nah, dan di bawah kita taruh. Terkadang kalau dari atas itu ada batu, terkadang ada belut, terkadang ada udang, ikut juga masuk di wadah kita. Nah, kalau yang begitu masih mendingan. Ya, terkadang ranting kayu, ada barang-barang buah-buah terkadang yang udah membusuk, ikut juga di sana. Ya, terkadang kita perlu tanda, kalau nggak bawa saringannya gitu kan, akhirnya buang lagi, tanda lagi, berharap yang datang kemari sudah ada kotorannya. Nah, oh tidak demikian. Kita terbuka, tapi kita punya filter. Oke, semuanya saya mau dengar. Kamu mau sampaikan apa? Ayo kita ngobrol, kita. Ayo. Filter. Asal kita punya filter. Filternya apa? Alkitab. Firman Tuhan. Ya. Kita mau baca segala buku. Ada yang bilang, apa bukunya itu tak berbobot? Saya bilang sebenarnya tidak ada buku yang tidak berbobot. Semuanya berbobot. Semuanya kasih pengetahuan. Sekalipun buku itu mengajarkan suatu pengajaran yang paling sesat misalnya, tapi setidaknya kita bisa tahu, oh sesatnya di sini, dia sesat karena begini. Dapat pengetahuan, sehingga kita bisa, wah kalau yang ketemu lagi yang begini, saya sudah tahu nih, udah bisa counter. Jadi apa, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari. Dengan demikian sebenarnya ini adalah langkah di mana kita bisa mendewasakan, menjaga iman, menjaga pengajaran kita, ya, pengajaran yang membuat iman kita ada di posisi sekarang, menjaga pengajaran kita adalah dengan berpegang teguh pada firman Tuhan, berpegang teguh. Kita terus mengasah, terus belajar firman Tuhan, semakin giat, ada begitu banyak ya sumber-sumber yang kita bisa dapatkan. Ya. Entah itu artikel-artikel, entah itu buku, entah itu khotbah, entah itu seminar, entah itu PA, entah itu wow. Saya pikir tempat kita adalah yang paling membludak. Sama sekali tidak kekurangan kita. Bahkan saya bisa jamin kayaknya sampai sudah pernah baca semua buku yang ada yang ditulis oleh Gembala Suhento. Sudah 40 judul buku, 40 lebih. Ya. Itu oleh Dr. Suhento. Oleh anak-anak beliau ada beberapa. Siapa yang sudah pernah baca semuanya? Itu baru buku. Belum tulisan-tulisan artikel, renungan, belum traktat-traktat, belum pedang roh yang tiap 3 bulan terbit. Siapa yang sudah pernah dengar semua khotbah, seminar-seminar, tema-tema? Membludak. Tidak kekurangan. Nah setelah itu kita terus diasah pergi. Memberitakan Injil. Nah itu sebenarnya salah satu bentuk di mana kita menjaga pengajaran kita. Kenapa saya katakan itu salah satu bentuk menjaga pengajaran kita? Adalah dengan kita rajin memberitakan Injil. Sebenarnya di saat itu juga kita semakin diasah. Kita dituntut untuk terus, saya masih kurang di sini nih.
maka saya perlu belajar lagi. Terus saya menambah. Maka kita makin kuat di dalam pengajaran kita. Pengajaran makin kuat, iman kita semakin kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Awasi ajaran. Kalau kita tidak betul-betul menguasai ajaran kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akan sangat mudah kita terombang-ambing. Wow. Denominasi kekristenan sudah hampir 40.000 di seluruh dunia. Kita ini bagaikan berlayar di samudra yang tidak bisa melihat pulau. Ya. Kalau kita tidak betul-betul menguasai, kita bisa tersesat. Saya ingat karena papa saya kan seorang nelayan dulunya. Nelayan kecil. Artinya dia cuma pakai perahunya yang 2 orang bisa naik, syukur-syukur. Tapi dia berani pergi mancing sampai menempuh perjalanan mendayung itu sampai 1 malam ke tengah laut. Yang saya herannya, pergi dengan jarak begitu kan tidak kelihatan pulau segala macam, tidak terlihat daratan. Tapi bisa pulang. Hanya bekal apa? Dayung sama alat-alat pancing. Wah, kita kecil sih enggak serta sudah besar. Wah, apa saya hebat juga. Dan akhirnya kita cerita kenapa orang tua dulu sehebat itu. Ya, karena apa? Karena mereka sudah kuasai. Oh, bintang ini, ya kan? Posisinya begini, ini menghadap kemana? Kalau bulan yang bentuknya begini, ini jam berapa sekian, mereka sudah hafal itu semua. Arah angin yang seperti ini biasanya akan bertiup dan akan sampainya melewati pulau apa gitu. Mereka sudah hafal. Kenapa? Mereka menguasai. Kalau tidak kuasai, tidak sampai ke rumah, tidak bisa pulang. Kalau tidak kuasai, bahkan mereka menguasai bulan ini adalah musim angin ini. Ya. Kalau kita pergi belajar yang hanya modal layar gitu, wah bisa-bisa kita sampai di mana? Kalau di sana ya, paling rawan itu sampainya Filipina. Mereka kuasai sehingga bisa pergi dan pulang tanpa ada kompas, tanpa ada apa yang kalau di kapal-kapal itu. Wow, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah kita pergi ya, berperang ya. Mari menangkan jiwa, mari menginjil, kalau kita tidak kuasai, wah, Paulus bilang, aku melatih diriku supaya ketika aku memberitakan Injil, aku sendiri tidak ditolak. Melatih. Dengan ini kita bisa menjaga, mengawasi pengajaran kita. Mengawasi. Itu pengajaran. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara soal pengajaran, soal doktrin, kita paling the best. Kita belum temukan ada pengajaran yang lebih the best dari yang punya kita, yang lebih alkitabiah dari yang kita pegang hari ini, yang membuat iman kita sekarang ada pada posisi yakin masuk surga. Saya sudah ketemu ada cukup banyak yang di sekeliling sini jalan beberapa minggu ini. Ya. Kemarin bahkan ketemu 4 keluarga Pak ya kita. Dan belum temukan yang lebih baik dari yang punya kita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini akan sangat tidak cukup, saya katakan akan sangat tidak cukup. Kalau yang bicara tentang diri, ini kita tidak pasti. Ini adalah 2 hal yang bagaikan koin dengan kedua sisinya.
koin dengan kedua sisi. Ketika kita bicara doktrin pengajaran yang baik, orang bukan hanya lihat dari doktrinnya, orang yang dia akan lihat hidup kita, diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya sebagai seorang anak muda, Paulus sangat tahu Timotius ini ada banyak hal yang perlu dia bentuk, yang perlu dia jaga, diawasi dalam hidupnya. Maka Paulus menasihati dia untuk perlu apa? Awasilah dirimu. Awasi dirimu. Nafsu anak muda. Ya. Awasi dirimu. Punya pengajaran. Wah, Timotius sejak kecil sudah diperkenalkan dengan kitab suci. Wah, dia begitu fasih. Karena dia punya pengajaran yang luar biasa. Dia bisa dipercayakan. Ya, penguasaannya tentang kebenaran. Sehingga dia bisa dipercayakan untuk mengajar orang. Menggembalakan. Tetapi Paulus ingin dia juga dilengkapi dengan penguasaan diri. Penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau sama kita katanya ada 3 ini doktrin yang paling alkitabiah, ya. Motivasi paling murni, dan apa? Moral paling tinggi. 3 sukat gandum. 3 sukat. Awasi dirimu dan awasi ajaranmu. Kita punya doktrin yang benar, tetapi moral kita tidak mendukung, tidak sesuai dengan doktrin yang kita pegang. Sangat sulit bagi kita untuk menangkan gembala. Saya sampaikan. Apalagi mau bawa di tempat kita di sini. Sangat sulit. Sangat sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya katakan ini bagaikan koin dengan kedua sisinya. Ada Garuda, ada angka. Kalau cuma ada Garudanya, nggak ada angka, ada orang mau terima nggak? Untuk pakai berbelanja? Nggak ada. Itu koin Thompson ya. Koin Thompson saja ada kedua sisinya. Tidak bisa. Ini harus beriringan, lengkap, jalan. Dan sebenarnya ini sejalan dengan apa? Pertobatan. Ketika orang berkata, saya ada di dalam Yesus, saya adalah orang bertobat, buahnya mana? Buahnya mana? Demikian juga, kita berkata bahwa pengajaran yang kita punya adalah yang paling alkitabiah. Saya mau lihat dari hidupmu. Buktinya apa? Buktinya apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menahaskan Timotius, kita mundur di ayat 12. Di sana katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Oke, itu Timotius tadi tuh. Dan mungkin untuk semua orang yang merasa muda secara usia. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucian. Wow. Dalam kesucian. Ini tidak gampang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak gampangnya di mana? Saya katakan. Timotius saat itu perlu menjadi teladan bagi orang yang patut diteladani. Paham ya? Menjadi teladan bagi orang yang patut diteladani. Atau menjadi teladan bagi yang diteladani. Saya sebagai anak muda di sini karena penanggung jawab jemaat perlu teladani saya enggak? Perlu.
dalam mengikut Yesus, dalam konsisten dalam pengajaran, makanya itu juga Tuhan, saya adalah seorang teladan. Tapi cuman yang dikasih Tuhan, saya ini adalah teladan bagi orang yang seharusnya juga menjadi teladan bagi saya. Dari segi apa? Setidaknya dari segi usia pengalaman hidup. Demikian juga Timotius 1. Dia kan tidak mungkin hanya melayani anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Dia juga melayani orang-orang yang usianya jauh lebih di atas dia. Yang seharusnya secara manusiawi juga adalah teladan bagi dia. Wow, Bapak Ibu Saudara yang dikasih. Menjadi teladan bagi orang yang adalah teladan. Ini namanya perlombaan. Berlomba. Ini kan jadinya berlomba-lomba. Saya harus jadi teladan. Yang sana juga sadar, saya juga harus jadi teladan karena saya mau dia teladani saya. Dan saya mau saya tahu ada orang yang teladani saya. Wow, indah sekali. Coba di masing-masing kita yang ada di tempat ini sadar akan hal ini. Saya adalah teladan. Bahkan teladan bagi orang yang juga perlu diteladani. Wow. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dan itulah di mana Paulus perlu ingatkan Timotius. Makanya perlu jaga dirimu. Karena engkau adalah teladan. Jaga dirimu. Engkau fasih dalam doktrin, engkau fasih menjelaskan kebenaran, tapi dirimu tidak dijaga. Itu bagaikan tong kosong bunyinya nyaring. Itu saudara bersaudara dengan iman tanpa perbuatan. Saudara yang dikasih Tuhan. Wow, jaga diri. Jaga diri. Jaga diri di sini bukan hanya sekedar pergi, jangan sampai tonjok orang atau pergi golok orang. Bukan. Wah, di sini katanya apa? Jadilah teladan dalam perkataan. Wah. Dalam perkataan. Ya, perkataan kan ini bukan pergi tonjok orang sampai memar mukanya. Ini dalam hal kita apa? Ngomong, berbicara, menyampaikan satu kalimat, menyampaikan satu kata. Saya ngomong begini, yang sana diberkati atau tidak ya? Saya ngomong begini, yang itu tersambung atau tidak ya? Saya ngomong begini, pokoknya begini begitu. Ya. Saya ngomong begini, pantaskah sebagai seorang yang diteladani atau tidak? Baru apa di sini katanya? Tingkah laku. Wah, tingkah laku. Tingkah laku. Tingkah laku. Action. Perbuatan. Nah, perbuatan. Tingkah laku. Wah, anak saya betul-betul saya duduknya saja saya ini nggak boleh begitu duduk nih. Nggak boleh. Ya ngomong iya. Ngomong begitu sekali lagi, papi hajar. Salah duduk, salah. Makan tak boleh kesana kemari ya, meskipun memang agak sulit dalam hal ini dia. Tapi saya begitu, nggak boleh. Karena itu untuk apa? Tingkah laku dia. Dalam kasihmu. Wah, dalam kasih. Beberapa minggu yang lalu, bahkan ada beberapa minggu yang kita bahas tentang kasih. Kasih. Kita adalah orang yang paling mengerti itu kasih. Amin. Wow. Kita adalah orang yang paling mengerti itu kasih. Atau perlu kita baca dalam Galatia. Kasih itu sabar, kasih itu murah.
murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu wah. Itulah kasih, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu kasih. Saya katakan kita adalah orang yang paling mengerti kasih. Kita adalah orang yang paling tahu apa itu kasih. Dan sebenarnya kita adalah, karena kita orang yang paling mengerti, yang paling tahu, maka kita adalah orang yang paling tepat mengaplikasikan itu kan? Kasih seharusnya. Seharusnya. Saya lalu pernah sampaikan di dalam surat Yohanes kan kata kasih terhadap saudara-saudara dan kasih terhadap semua orang. Dua kata kasih di situ. Kasih terhadap saudara-saudara. Ini berasal dari kata phileo. Kasih persaudaraan. Sedangkan kasih kedua untuk kasih untuk semua orang itu berasal dari kata agape. Beda enggak? Oh beda. Dan Tuhan katakan itu dimiliki oleh setiap orang percaya, anak-anak Allah. Kasih phileo, kasih persaudaraan adalah kasih yang diberikan kepada orang yang memang jelas-jelas mengasihi kita. Saudara kan jelas mengasihi kita. Ya saya selalu membayangkan, saya punya kakak 2 laki-laki. Waktu kecil kami bertiga berantem terus. Ya, nggak boleh akur. Pernah papa saya itu hampir ditonjok abang saya. Dia menghindar langsung mental karena dia menghindar, dia ini di dinding. Karena kan berantem ini 3 laki-laki anak-anak. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada satu orang di luar dipukul orang dan sebagainya, wah, yang saudara ini yang paling duluan, paling depan. Mengapa? Karena ini punya kasih persaudaraan, kasih saudara. Mengasihi orang yang sudah jelas-jelas dia mengasihi kita. Ya. Ini tidak sulit, saya katakan tidak sulit. Tidak sulit. Saya baik sama dia karena dia juga baik sama saya. Tidak sulit toh? Tidak sulit. Tapi agape, ini kasihnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang mengasihi orang sekalipun orang itu membenci, meludahi, menganiaya dia tetap perlu kasih. Ini yang sulit. Sulit. Tapi Tuhan bilang itu harus dimiliki oleh anak-anak Allah. Harus dimiliki orang-orang kudus. Harus dimiliki orang-orang yang ada di dalam Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bisa melakukan kasih terhadap orang yang sudah jelas-jelas menyayangi kita, mengasihi kita, saya katakan kita tidak mungkin bisa mengasihi orang yang menganiaya kita. Nihil itu. Nihil. Kalau ada, saya bilang itu munafik. Kasih menjadi teladan. Awasilah dirimu. Sudahkah engkau mengasihi sesamamu? Baru engkau bisa mengasihi mereka yang di luar sana, yang tidak senang denganmu. Di sini baru katanya apa? Dalam kesetiaan. Dalam kesetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak mungkin bisa mendorong orang untuk tetap setia kalau kita sendirian tidak setia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita harus duluan. Kita harus yang paling depan, paling muka, menjadi orang yang setia. Oh, lagu tadi kan indah sekali. Aku ingin setia dan apa? Aku lupa sekali kok jadi blank saya itu. Apa?
Terus maju. Dan terus maju. Aku ingin setia dalam tiap laku. Aku ingin setia walau gundah. Aku ingin setia kerahkan semua. Wow, indah sekali. Aku ingin setia. Baru yang di belakang kita bisa juga setia. Setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Dan untuk menjadi setia ini banyak tantangannya. Iya kan? Nggak gampang. Wah, nggak usah jauh-jauh. Dalam rumah tangga, ya kan? Dalam rumah tangga berkeluarga. Kesetiaan dituntut. Dalam mengikut Yesus terlebih. Setia. Apa buktinya bahwa saya adalah orang yang setia mengikut Yesus? Saya setia berjemaat. Saya konsisten dengan setia mengasihi. Saya konsisten dengan setia ini dan itu untuk membuktikan saya adalah orang yang mengasihi Tuhan. Setia. Meskipun terkadang kenapa ini segini? Tapi saya adalah orang yang ingin setia. Tuhan, tolong. Aduh, kemarin si I, si B, si C. Tuhan, tolong, saya ingin setia. Ya, aku ingin setia. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Terakhir di sini. Dan dalam kesucian. Wow, kesucian. Kesucian. Secara posisi kita suci enggak di hadapan Allah? Suci. Makanya kita mati pasti masuk surga. Secara moral, karakter, kita perlu membangun dengan setia kesucian karakter kita. Setia kesucian. Wah, berarti ini memberitahukan kepada kita bahwa kita terus introspeksi. Sudahkah saya bertingkah? Sudahkah saya berlaku? Sudahkah saya berkata-kata? Menunjukkan saya adalah orang yang semakin suci secara karakter. Setia. Tuhan. Setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kalau ini semua kita bisa jaga, berarti kita telah menjadi orang yang bisa mengawasi diri. Mengawasi diri. Nah, kalau kita adalah orang yang sudah bisa mengawasi diri kita dan mengawasi ajaran kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada di sini semakin kuat, semakin setia. Yang di luar sana kalau bisa kita tambahkan di sini. Amin. Nah, kalau tidak demikian, malah jangankan kita harap yang di luar sana bisa masuk di sini. Yang ada di sini yang justru akan pergi. Dan tentu ini adalah hal yang sungguh menyakiti hati Tuhan. Berarti kita gagal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Karena dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan orang yang mendengar engkau. Dan ingat, ini perlu kita lakukan secara apa? Katanya secara tekun. Secara tekun. Terus menerus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, limpah banyak terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, menasihati kami, menegur kami
mengingatkan kami agar kami menjadi orang-orang yang bisa menjaga, mengawasi diri kami, mengawasi pengajaran iman kami, sehingga kami bisa menjadi alat Tuhan yang efektif untuk membawa jiwa, untuk mempermuliakan Tuhan lewat hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pertolongan Tuhan untuk bisa melakukannya. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,